Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, jadi mempresentasikan sekaligus akan diskusi dan implementasinya dalam pembelajaran. Ya, dari kelompok 2 ini terdapat beberapa anggota, yaitu yang pertama Muhammad Ginanjar Pamungkas, selanjutnya ada Delia Eleonora ini, dilanjutkan dengan ada Nilian Nadifa, dan juga ada Malina. Ya, sedikit pengantar bahwa prinsip fleksibilitas ini merupakan konteks pembelajaran yang merujuk kepada kemampuan untuk menyesuaikan dan mengadaptasi metode, pendekatan, strategi, dan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Fleksibilitas ini memungkinkan pendidik untuk merespons perbedaan individual, gaya belajar, tingkat kemampuan, dan situasi belajar yang beragam. Dalam hal ini, fleksibilitas bukan hanya terbatas pada kurikulum, tetapi juga mencakup penggunaan berbagai metode pengajaran, penilaian, dan sumber belajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Delian. Baik, selanjutnya yaitu ada prinsip fleksibilitas. Yang pertama, penyesuaian terhadap kebutuhan individu. Sebagai seorang guru, tentu harus memahami bahwa siswa itu mempunyai karakteristik, juga kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda-beda, sehingga harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa tersebut. Yang kedua, yaitu ada fleksibilitas dalam metode pembelajaran. Dalam konteks ini, guru bisa menggunakan berbagai metode pembelajaran seperti mulai dari ceramah, proyek, diskusi, tanya jawab, ataupun metode pemecahan masalah. Yang ketiga, keterlibatan siswa dalam menentukan jalannya pembelajaran. Dalam hal ini, siswa dapat memilih jalan pembelajarannya sendiri. Misalnya, ingin memilih proyek yang memang disesuaikan dengan kebutuhan dan minat siswa. Next. Oke, contoh implementasinya yaitu yang pertama, pemilihan metode pengajaran yang beragam. Seorang guru dapat menggunakan berbagai metode pengajaran seperti ceramah, diskusi kelompok, proyek, kolaboratif, simulasi, atau pembelajaran berbasis teknologi sesuai dengan materi pelajaran dan preferensi siswa. Yang kedua, pilihan bahan pembelajaran yang beraneka ragam, memberikan siswa pilihan dalam memilih bahan pembelajaran seperti video pembelajaran atau sumber daya digital lainnya, sehingga mereka dapat memilih cara yang paling sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang ketiga, penyesuaian kurikulum. Menerapkan penyesuaian dalam kurikulum untuk mengakomodasi perbedaan tingkat kemampuan atau minat siswa. Ini bisa berupa penugasan tambahan untuk siswa yang ingin lebih menantang diri mereka sendiri atau modifikasi tugas untuk siswa dengan tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Proyek ini adalah pendekatan pembelajaran berbasis proyek yang secara daring atau jarak jauh biasanya dilakukan. Siswa tetap terlihat dalam proyek-proyek, tetapi dapat kolaborasi, ada poin-poin seperti kolaborasi dan pembelajaran melalui platform daring. Ini dapat melibatkan penggunaan teknologi untuk menyampaikan materi, berkomunikasi, dan menyelesaikan proyek-proyek. Nah, di sini itu pembelajarannya itu dituntut untuk siswa bisa menghasilkan sebuah proyek berupa hasil kerjasama ataupun individual. Nah, pembelajaran ini diharapkan bisa membuat siswa bisa memahami tentang hal-hal berbau pembelajaran yang sebelumnya dengan lebih seksama ataupun lebih dalam gitu, untuk eksplorasi mandiri bagi siswa. Selanjutnya, next. Nah, apa kata Ginan soal PBL? PBL adalah metode pembelajaran problem based learning atau metode pembelajaran di mana siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan dengan terlibat dalam proyek-proyek di dunia nyata. Jadi ini mah kontekstual learning. Jadi siswa itu belajar dengan kontekstual tapi tidak dituntut untuk bisa menghasilkan suatu proyek. Siswa bekerja secara kolaboratif untuk menyelesaikan proyek-proyek yang memiliki tujuan dan hasil yang jelas. Pembelajaran ini berfokus pada pemecahan masalah, penemuan mandiri, dan aplikasi praktis dan pengetahuan. Jadi hanya mengetahui, cukup sampai mengetahui, tidak sampai
membuat ataupun menghasilkan proyek-proyek baru oleh siswa. Itu untuk problem based learning. Selanjutnya diserahkan kepada moderator. Ya, selanjutnya penggunaan teknologi dalam kurikulum. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa dari prinsip fleksibilitas ini ada kaitan terhadap penggunaan teknologi di dalam kurikulum. Nah, sebenarnya di dalam penggunaan teknologi dalam kurikulum ini terdapat dua aspek. Itu yang pertama pro-nya atau kebaikan-kebaikannya itu hal-hal yang positif dari penggunaan teknologi dalam kurikulum, dan yang keduanya adalah kontra, di mana di dalam kontranya ini bersifat negatif, hal-hal yang negatif dari penggunaan teknologi dalam kurikulum. Namun yang saya masukkan ini adalah beberapa aspek yang cukup positif dari penggunaan teknologi dalam kurikulum, yaitu yang pertama dapat meningkatkan kualitas pendidikan, yang kedua dapat mengembangkan potensi individu peserta didik, yang ketiga memberikan dasar pembelajaran yang lebih ilmiah, yang keempat memaksimalkan kompetensi guru, dan yang kelima mengedepankan mutu yang merata dalam pendidikan. Nah, yang pertama ini meningkatkan kualitas pendidikan jelas karena dari penggunaan teknologi, apalagi khususnya dari prinsip fleksibilitas ini, bisa lebih meningkatkan kualitas pendidikan yang disesuaikan dengan karakter peserta didik. Yang kedua, mengembangkan potensi individual peserta didik karena disesuaikan dengan minat, bakat, karakter dari peserta didik itu sendiri. Yang ketiga, memberikan dasar pembelajaran yang lebih ilmiah karena selain daripada penggunaan teknologi dalam kurikulum ini dilandaskan kepada aspek-aspek yang lebih general. Jadi setiap peserta didik memiliki akses untuk bisa memiliki dasar-dasar pembelajaran. Selanjutnya yang keempat, memaksimalkan kompetensi guru. Karena dari berkembangnya penggunaan teknologi ini, guru jadi bisa lebih meningkatkan kompetensinya. Dan yang kelima, mengedepankan mutu yang merata dalam pendidikan. Karena dengan begitu, setiap daerah yang sebelumnya memiliki eh, belum rata dalam sistem pendidikan, karena dengan adanya penggunaan teknologi ini bisa lebih membantu. Selanjutnya, prinsip fleksibilitas terhadap relevansi kurikulum. Nah, dari relevansi kurikulum terhadap prinsip fleksibilitas ini memiliki dampak yang signifikan dalam dunia pendidikan. Kurikulum yang relevan terhadap prinsip fleksibilitas memastikan bahwa siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang sesuai dengan kebutuhan zaman mereka, yang juga diterapkan berdasarkan kemampuan dan karakter dari setiap peserta didik. Nah, hal ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, dapat mempersiapkan mereka kepada tantangan dunia nyata, dan juga meningkatkan kemampuan mereka untuk bersaing di pasar kerja. Dengan begitu pula, sebenarnya setiap peserta didik bisa mengetahui dan bisa mengembangkan apa yang ada di dalam dirinya. Sebaliknya juga, kurikulum yang kurang relevan terhadap prinsip fleksibilitas ini dapat menyebabkan ketidakcocokan antara apa yang diajarkan di sekolah dengan tuntutan dunia kerja ataupun tuntutan di dalam kehidupan nyata, juga bisa mengurangi dari potensi yang dimiliki oleh peserta didik, sehingga jika begitu peserta didik tidak menemukan potensi yang terbaik dari dalam dirinya, dan sehingga itu bisa mengurangi efektivitas dalam pendidikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Malin. Baik, untuk selanjutnya itu mengenai implementasi prinsip fleksibilitas terhadap eh, terhadap kurikulum. Nah, di sini ada dampak positif dan dampak negatifnya. Untuk dampak positifnya, dalam peningkatan motivasi siswa, kurikulum yang relevan dengan kehidupan siswa juga dapat meningkatkan motivasi mereka untuk belajar karena mereka melihat hubungan antara pembelajaran dan pengalaman yang nyata. Nah, pengembangan keterampilan ini juga praktis sehingga siswa dapat mengembangkan keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya maupun di dunia kerjanya kelak. Persiapan
selanjutnya juga untuk persiapan dunia pekerjaan, di mana kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri dan dunia kerja dapat membantu siswa untuk menjadi lebih siap lagi untuk menghadapi tantangan gitu, pekerjaan dan di masa depan. Nah, selain itu juga peningkatan keterlibatan siswa, di mana siswa cenderung lebih terlibat dalam pembelajaran jika mereka melihat hubungan langsung antara materi pembelajaran dan kehidupan mereka. Dan di samping itu juga ada dampak negatif, di mana eh, kurikulum ini untuk ketidakimbangan kurikulum, di mana fokus yang terlalu besar pada relevansi dapat menyebabkan kurikulum kehilangan keberagaman dan kecanggihan konsep akademisnya. Tantangan dalam evaluasi ini yaitu kurikulum yang sangat relevan mungkin sulit diukur dan dievaluasi secara objektif karena hasil pembelajaran tidak selalu dapat diukur dengan ujian standar. Nah, selain itu ada tergantung dengan konteks lokal, di mana relevansi kurikulum ini dapat bervariasi tergantung pada konteks geografis dan budaya, sehingga kurikulum yang relevan di satu tempat mungkin tidak sesuai dengan tempat lain. Nah, keterbatasan pengembangan keterampilan abstrak juga fokus yang terlalu besar dan pada keterampilan praktis dapat mengurangi perhatian terhadap pengembangan keterampilan abstrak seperti kemampuan berpikir kritis dan analitis. Baik, untuk selanjutnya. Nah, ini mengenai implementasi prinsip fleksibilitas di sekolah, juga diterapkan di sekolah. Dengan mengusung kurikulum merdeka, di mana implikasi disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Dan di sini disesuaikan dengan latar belakang. Nah, di mana sekolah juga dapat melakukan survei mengenai peserta didik, terus dengan dilakukan oleh wali kelas atau dengan guru BK gitu yang ada di sekolah. Nah, setelah melakukannya survei, nah ini model serta strategi pembelajarannya juga dapat disesuaikan dengan hasil survei tersebut, sehingga peserta didik dapat dikelompokkan berdasarkan kemampuan awalnya secara lebih baiknya gitu. Jadi sedangkan untuk peserta didik yang akademinya di atas rata-rata itu bisa menjadi tutor sebaya gitu. Nah, untuk selanjutnya ini dari sesuai dengan kondisi regionalnya, karena tadi prinsip fleksibilitas itu fleksibel ya, jadi disesuaikan juga dengan kondisi regionalnya, yaitu misalkan dengan mengintegrasikan materi muatan lokal dengan mata pelajaran seperti bahasa Sunda dan seni budaya yang disesuaikan dengan kebudayaan yang ada di daerahnya masing-masing, sehingga anak lebih bisa mengenal dunianya sendiri, maksudnya di lingkungannya sendiri gitu mengenai budidayanya. Seperti dengan contoh juga adanya ekstrakurikuler, misalkan untuk pementasan seni mengambil kesenian-kesenian yang memang khas dari daerah tersebut. Gitu. Jadi ada pembahasannya gitu, itu sesuai regional. Terus juga disesuaikan dengan tempat dan waktu, di mana proses pembelajaran ini juga dapat dilakukan di waktu sekolah itu disesuaikan, kan beda halnya dengan sekolah yang ada di kota misalkan yang memiliki fasilitas yang memang cukup lengkap, sedangkan kan kalau misalkan di daerah-daerah itu tidak selengkap gitu. Jadi tapi guru dapat memanfaatkan semua fasilitas yang ada, misalkan contohnya kalau misalkan materi yang berhubungan dengan ekosistem, rumah ya anak yang berumahnya di daerah pantai dengan pegunungan, beda kan untuk cara penggambarannya di materinya gitu. Karena kalau yang di pantai mungkin untuk membahas ekosistem di pantai, kalau misalkan yang di pegunungan membahas ekosistem yang di pegunungannya. Mungkin seperti itu untuk implementasinya di sekolah. Next-nya.
Nah, untuk kesimpulannya mungkin dengan memperhatikan prinsip fleksibilitas, karena tadi setelah dipaparkan mengenai beberapa pengertian serta prinsip-prinsip fleksibilitas, nah sekolah dapat menyesuaikan dan dapat beradaptasi dengan berbagai metode, pendekatan, dan strategi pembelajaran, dan memastikan peserta didik dapat mengembangkan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik. Mungkin sekian yang saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada seluruh teman-teman dari kelompok 2 yang telah memaparkan hasil diskusi mengenai prinsip fleksibilitas dan juga relevansinya terhadap kurikulum. Nah, ini semua merupakan hasil diskusi dari kelompok 2. Sekian dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.